Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak atau calon peternak milenial atau peternak peternak yang baru mau memulai, anak-anak muda. Nah, ini perkenalkan, saya Tri Susilo dari Berkah Jaya Farm yang berlokasi pusatnya di Lampung Utara, tepatnya di Desa Mulyorejo 2, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara. Itu kandang utama kita. Nah, kandang kedua kita ada di Yogyakarta. Kalau teman-teman yang ada di Sumatera, kalau mau belajar, monggo langsung ke kandang kita di Berkah Jaya Farm di Sumatera, di Lampung Utara. Kalau teman-teman yang ada di Jawa dan sekitarnya, sebentar lagi, mungkin 1-2 minggu lagi kandang kita selesai di Jogja. Oke, di Jogja, tepatnya di Dusun Gamelan. Di Dusun Gamelan, Berbah ya, ini belakang. Paling enak itu di belakang Bandara Adi Sucipto. Nah, itu. Nah, di video kali ini sebenarnya kita mau mulai ternak itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun ke belakang lah. Cuman memang saya jarang muncul di kamera, biasanya di belakang kamera terus. Nah, karena ada banyak pertanyaan, ada banyak diskusi yang masuk tentang bagaimana sih sebenarnya berternak supaya sukses, kan gitu toh. Bagaimana sih berternak supaya menghasilkan, bagaimana sih berternak yang mudah. Kebanyakan kan anak-anak muda sekarang ini, ya nggak hanya muda sih, yang tua juga sama aja sebenarnya. Itu kalau misal melihara 100 ekor, kalau ngarit setiap hari itu kan yo capek kan gitu. Padahal untuk menghasilkan hasil yang banyak ya harus punya populasi yang banyak kan gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, oh ya, kita juga ada grup WA. Kalau teman-teman mau belajar ternak bareng Berkah Jaya Farm, nanti bisa kontak di bawah ini. Untuk masuk ke grup boleh, silakan, gratis. Ada sekitar 400-an anggota dari Sabang sampai Merauke. Kita belajar bareng, kita diskusi bareng. Di situ ada mentor yang sangat berpengalaman. Di situ juga ada yang memang masih baru. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sebenarnya bagaimana sih supaya berternak itu sukses, kan gitu. Nah, kalau saya pribadi itu menerapkan ada 5 hal atau 5 hal untuk pondasi sukses dalam berternak. Nah, ini 5 hal ini wajib teman-teman lakukan, wajib teman-teman jalankan untuk mendapatkan hasil peternakan yang maksimal. Apa saja itu? Nanti kita bahas satu-satu. Mungkin tidak mungkin di dalam satu video ini ya, nanti di next video kita akan bahas, tapi ini clue-nya kita sebutkan di video ini. Nah, yang pertama itu konsep dan tujuan berternak. Nah, ketika kita tahu konsep dan tujuan berternak, maka perjalanannya nanti akan mudah. Semua dikonsepkan, semua dicatat, semua direncanakan, semua harus memiliki tujuan. Goals-nya apa, kan gitu ya. Terus yang kedua, pakan. Karena 80 atau 90% kebutuhan berternak itu adalah pakan. Baik itu mau ternak kambing, domba, unggas, sapi, kuda, dan lain sebagainya, itu 80-90% itu urusannya di pakan. Jadi teman-teman harus paham tentang pakan dan harus bisa menyediakan pakan yang cukup. Karena kuncinya di situ. Setelah tadi konsep dan tujuan. Terus yang ketiga, perawatan. Ketika kita sudah punya konsep, punya tujuan, pakan sudah ada. Pakan itu pakan yang seperti apa, kan gitu ya? Pakan yang seimbang, yang balance. Jangan hanya mengejar proteinnya saja, tapi harus mengejar kandungan-kandungan yang lain. Nah, itu harus dipelajari. Nanti kita bahas juga. Nah, terus perawatan. Ketika kita sudah tahu 2 hal tadi, perawatan itu penting. Perawatan itu bisa
dalam pemberian pakan, perawatan harian, kebersihan kandang, terus kesehatan hewan, dan lain sebagainya. Intinya perawatan yang ada di dalam kandang. Nah, ini kebetulan pas untuk teman-teman yang baru mau memulai. Ini kebetulan kita juga lagi bikin kandang. Kalau kandang kita yang di Sumatera itu sudah berjalan kurang lebih ini tahun ketiga lah. Itu sudah populasinya sekitar 200-an, hampir 200, terkadang lebih dari 200, kadang ada keluar masuk. Nah, itu. Nah, ini kebetulan teman-teman nanti bisa contek konsep kandang kita, diterapkan, mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak. Nah, itu. Jadi tadi perawatan. Terus yang keempat, marketing. Nah, marketing ini sangat penting karena kebanyakan peternak itu tidak bisa menjual. Nah, di Berkah Jaya Farm itu kita menekankan untuk bisa mandiri dalam pemasaran atau marketing. Caranya seperti apa? Kita juga ada yang namanya magang. Kalau mau magang boleh, monggo silakan. Nanti kita ajarkan dari konsep pakan, perawatan, marketing. Ya, marketing itu penting banget karena kalau kita nggak bisa bermarketing atau nggak bisa memasarkan produk kita hanya akan bergantung kepada orang lain. Dan itu pasti harganya tidak stabil. Kan banyak nih yang tanya, wah saya melihara sekian puluh ekor, ketika saya jual ternyata harganya nggak cocok. Karena kita nggak bisa menjual sendiri, kita bergantung ke orang. Bukan tidak boleh, tapi alangkah baiknya ketika kita bisa menjual ternak kita sendiri, itu akan jauh lebih menguntungkan, kan gitu toh. Terus yang terakhir, yang kelima, itu adalah komunitas atau kelompok ternak. Jadi dalam berternak itu nggak boleh egois. Berternak itu nggak boleh egois, berternak itu nggak boleh sok-sokan, kalau pinter nggak boleh menggurui, kalau pengen cepet ya nggak boleh sembarangan. Kalau misal teman-teman pandai, teman-teman terus mengerti semua hal, itu nggak boleh yang namanya egois dan semaunya sendiri. Berternak itu harus berkomunitas, berternak itu harus bersosial, karena terutama barang-barang seperti hewan ternak seperti kambing domba ini kan kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial. Kalau kita tidak bisa bersosial atau berkomunitas, maka kita akan kesulitan pertama dalam mencari barang. Contoh, ketika kita mendapatkan tiba-tiba orderan 100 ekor, terus kita ngandelin kandang kita sendiri, ya sulit kan gitu toh. Nah, dengan adanya komunitas, komunikasi, itu kita bisa meminta, misal tanya ke teman-teman, ada nggak barang ini, kita ada permintaan. Jadi saling membutuhkan, nggak boleh egois kan gitu. Jadi itu tadi kelima pondasi sukses dalam berternak. Nah, untuk konsep dan tujuan berternak itu teman-teman memang harus detail. Maksudnya gimana? Nah, konsep dan tujuannya itu harus ada yang namanya visi dan misi. Meskipun kita peternakan kecil, tapi ketika kita menggunakan konsep peternakan besar, maka kita akan menjadi besar. Tapi kalau kita acak-acakan, nggak jelas, ya kita akan selamanya kecil. Kan gitu. Jadi harus punya visi dan misi. Apa visimu, apa misimu ketika membuat peternakan ini? Terutama anak-anak muda yang pemikirannya sangat luas. Nah, ini harusnya bisa dong memikirkan visi misinya untuk apa? Jangan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk kebermanfaatan lingkungan dan orang lain kan gitu. Terus metode yang akan digunakan. Nah, metodenya apa? Kan gitu. Ketika kita punya metode, terus goals yang akan dicapai apa? Terus setelah itu jenis hewan yang akan diternak apa? Ini kan penting. Terus habis itu budget dan pengelolaannya. Ketika konsep itu sudah tertata, visi, misi, metode itu maksudnya mau breeding, fattening, atau trading atau apa, nah itu silahkan dikonsepkan mana yang paling menghasilkan. Semuanya pasti menghasilkan, tergantung bagaimana Anda menjalankan kan gitu. Terus goalsnya apa? Misal goalsnya saya pengen breeding satu periode atau 2 tahun 3 kali beranak itu pengen menghasilkan sekian. Nah, metode-metode kayak gitu goalsnya harus dicapai. Misal saya pengen berjualan 100 ekor per bulan. Nah, itu goals yang harus dibuat dan harus kalian kejar kan gitu toh. Terus habis itu jenis hewannya, mau jenis hewan apa, mau Jawa, kambing Jawa, mau domba dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus budgetnya punya budget berapa harus dihitung, harus dibuat analisis bisnis
gitu ya. Jadi teman-teman pemula terutama ya, nanti bisa ikuti konten-konten kita. Ini termasuk konten awal ya, konten awal untuk bagaimana sih beternak yang sukses. Nanti kita akan lanjut ke konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan jawab dan kita akan jelaskan secara detail. Nanti kita di next konten itu kita akan menjelaskan kandang yang ideal itu seperti apa, pemilihan hewan yang seperti apa, terus perawatan yang seperti apa, nanti kita akan detailkan sambil berjalan. Nah, ini kebetulan kita di Jogja masih baru buat kandang, nanti bisa tahu urutannya dari mulai buat kandang sampai dengan nanti kambing atau domba itu masuk. Nah, kita di sini nanti full domba. Kalau teman-teman mau nyari domba, kita pakai sistemnya kiloan. Oke? Begitu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi serta bisa memberikan wawasan untuk teman-teman calon peternak milenial, terutama anak-anak muda. Yuk kita kembangkan peternakan dari anak muda yang punya tenaga kuat, punya pemikiran yang luas untuk bisa swasembada daging, terutama domba dan kambing. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.